Ketika kita menerima banyak informasi terlalu banyak, otak kita terasa penuh dan pikiran menjadi kosong. Maka dari itu, banyak guru yang menyarankan jangan belajar terlalu banyak ketika mau ujian. Meskipun banyak orang yang percaya bahwa kepintaran seseorang dapat diukur berdasarkan IQ yang dimiliki, ada sejumlah metode untuk meningkatkan kemampuan kognitif seseorang dan menjadi lebih efektif. Kadang kita ngerasa heran, kenapa orang-orang kok pada pintar amat, IQ-nya tinggi, sedangkan kita stuck di sini aja. Oke, video kali ini gue akan ngasih tahu how to be smart. BTW ini riset dari Quora ya. Lebih dahulu kita ke teorinya dulu, yaitu kognitif and non-kognitif. Kita semua lahir dengan bakat genetik tertentu. Sebenarnya ini sifatnya hoki-hokian, bergantung pada bakat orang tuamu. Cuman ada banyak teori psikologi mulai dari abad 19, yaitu Piaget teori, hingga sekarang, yang berusaha menjelaskan tentang kapan manusia mengembangkan dan mengeraskan level intelijensinya. Usia berapa orang berkembang paling optimal menjadi pintar, yaitu usia balita dan menuju usia balik. Tapi ini juga belum puncaknya dan bisa dikembangkan sedikit banyak pada usia dewasa. Hasil tes IQ harus dapat berapa agar menjadi pintar? IQ Bell Curve ini digunakan untuk memperkirakan sebaran distribusi IQ secara genetik. Setiap sebaran per 100 orang dengan nilai rata-rata min IQ 100 dan deviasi standar 15. Area kuning antara skor 85 dan 115, satu deviasi sebelum drop lagi, mengacu pada sekitar 68% populasi total. So itu berarti bahwa 68% total populasi manusia berada di kisaran IQ 85 sampai 115. Apa pentingnya skor IQ dan korelasinya dalam kehidupan? Motivasi pencapaian, altruisme, kemampuan artistik, kreativitas, capaian akademis, kemampuan linguistik, sensitivitas emosional, selera humor, minat atas sesuatu dan kedalamannya, dan masih banyak lagi. Jika IQ terlalu rendah, nggak termotivasi untuk mencapai sesuatu, minim rasa atau nggak altruis sama sekali, nggak artistik, banyak bidang ini ya, bukan hanya melukis dan jenisnya, nggak kreatif, ini juga manifestasinya banyak, jarang atau enggak pernah mencapai sesuatu yang baik secara akademis, memori rendah, selera humor rendah. Tapi kita manusia, kita punya desire dan pilihan bebas untuk bisa berusaha terbaik dalam hidup sepenuh-penuhnya. Non-kognitif, apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan potensi diri kita? Keterampilan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sosial, keteguhan, kreativitas, dan kontrol diri. So, mari kita ke tipsnya. Keterampilan berpikir kritis ini sederhananya secara esensi, salah satunya yaitu literasi dan aktif bertanya atau mencari tahu karena rasa penasaran yang tinggi. Aku sering mencontohkan dalam pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman sekolahku, biasanya melalui penjabaran detail ilmiah atau aku berikan perspektif, even kadang aku selipkan humor. Sang Bill Gates pun bersabda dan membuktikannya sendiri. Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device, and it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build, whoa. Dengan kita kritis dan meningkatkan literasi setinggi-tingginya, inilah yang kemudian membawa kita pada mindset yang menggebrak dan kita dihargai mahal, yaitu poin yang kedua, keterampilan memecahkan masalah. Adaptasi kemampuan super tapi sederhana ini selalu tawarkan solusi yang mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik dalam apapun yang kamu bawa ke level sosial, entah itu di sekolah, kampus, kantor, dan masyarakat luas. Nadiem Makarim menciptakan lapangan pekerja baru secara masif dengan modal HP. Guys, my name is Nadiem Makarim. I'm the founder and CEO of Gojek Indonesia. Alat sehari-hari yang hampir setiap orang punya. Kebutuhan transportasi murah, praktis, cepat. Bill Gates menciptakan perusahaan yang berfokus pada sistem operasi software dan perangkat komputer, tepat pada masa kemunculan internet dan era digital. Dan in case you don't know yet,
Bill Gates menyumbangkan balik 90% hartanya kepada dunia, terutama orang-orang miskin dan pengentasan penyakit berbahaya global. Nadiem Makarim maupun Bill Gates, meski pasti IQ-nya juga nggak rendah-rendah banget, tapi mereka jelas bukanlah orang-orang yang self-centered atau egois, nantiasa berfokus pada konflik orang lain, maka faedahnya akan berbalik kepada kamu dengan sendirinya, cepat atau lambat. Banyak orang yang dengan senang hati akan menghargaimu secara personal maupun finansial. Berusahalah jadi agen perubahan positif, terutama kecil apapun dan sederhana apapun. 3. Keterampilan sosial. Dengan kamu punya mindset untuk berfokus pada konflik bersama, maka dengan sendirinya itu akan memaksamu untuk berkoneksi dengan banyak orang lain. Aku nggak peduli kamu introvert atau extrovert, orang-orang tersukses di dunia, bahkan cerewet aku juga seorang introvert, itu bukan alasan yang valid bagi kamu untuk nggak bisa berkembang dan maju. Stop menghukum dirimu sendiri dengan mengatakan nggak bisa apa-apa. You don't deserve it, my friend. Hidup ini singkat dan cuma sekali. Mulailah dengan sesederhana seperti menulis di e-book, interaksi bikin video di IG atau YouTube. Nanti lama-kelamaan kamu bisa dapat sendiri feel-nya dan tidak terlalu canggung lagi. Nomor 4 adalah keteguhan. Dengan kamu teguh, berkarakter kuat dan bersemangat, sukses itu mah cuma masalah waktu. Goodbye depresi. 5. Kreativitas. Meski skor IQ menentukan beberapa derajat, kemampuan orang dalam hal seperti kemampuan berbahasa asing, artistik atau seni, tapi itu enggak berarti bahwa kamu harus menyerah meski kamu hanya rata-rata. Kreativitas itu seperti otot, semakin kamu melatihnya maka akan semakin kuat dia. Tekuni dan kejar passionmu. Ambil pendekatan multi arah. Dunia nggak selalu hitam putih kok. Sebelum melakukan sesuatu, coba berpikir beberapa skenario dan berempati. Ini akan selalu mendorong kreativitasmu secara drastis dan menciptakan inovasi. Minta feedback, masukan dari orang-orang yang ahli. Jika kamu menciptakan sesuatu apapun itu, coba minta pendapat orang lain tentang apa aja hal-hal yang bisa diperbaiki. Jika ada masukan yang terdengar pedas tapi objektif, stop baper. Jadikan itu cambuk motivasi untuk memperbaiki diri dan karyamu. Ini akan membuatmu semakin kreatif. Yang terakhir adalah kontrol diri. Ini sebenarnya termasuk atribut terpenting juga sih, tapi sengaja gue simpen di terakhir. Semoga retensimu belum drop ya. Kamu mau menjadi pintar dan sukseskan. Kontrol dirimu dari hal-hal yang tampak menggiurkan tapi nggak berfaedah sama sekali. Justru malah merugikan dirimu sendiri ke depannya, seperti seks, narkoba, KKN. I know ini termasuk isu kontroversial. Tapi kalau kamu capek kerja dan waktumu hanya habis untuk memuaskan syahwatmu semata, sama aja bohong. Bertanggung jawablah terhadap dirimu sendiri. Aku hanya memberikan perspektif. Kamu sendirilah yang menanggung semua konsekuensinya, bukan aku atau orang lain. Kamu punya pilihan. Terhitung detik ini juga. Dengki, kebencian, oportunis, manipulatif, dan rasa takut atau kepanikan. Enggak semua hal membutuhkan komentarmu dan perhatianmu. Well, kecuali kamu dibayar mahal atas itu, ya monggo aja. Tapi apakah kamu mau seperti itu seumur hidupmu? Capek enggak sih? Fanatik buta terhadap sesuatu malah bikin kontraproduktif. Kamu kehilangan perspektif yang balanced dan makna serta arah hidup.